Sebelum memulai ceramah Dhamma pada hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha adalah yang terunggul, telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, memiliki diberkahi 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi keunggulan, Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi, Yasa, terkenal dan banyak pengikut, Siri, keagungan dari penampilan yang mulia, Kama, kekuatan pencapaian dan kesempurnaan, Payata, usaha yang aktif. Sadu, sadu, sadu. Di kesempatan siang ini nanti akan membacakan kata pujian terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha dalam bahasa Pali dan juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yo kapat koti hipi apameyang kalang karonto adidukarani kedang gato loka hitayanato namo mahagarunika satasa. Kepadanya Sang Bhagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Bhagawa yang sangat welas asih. Asam Buddham Buddhani sewitam yam bawa bawam gacati jiwa loko namo awijadi kilesa jala widam sino dhamma warasatasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi, sembah sujud kepada Dhamma yang mulia, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadhi panya vimuti nyana pabuti hiyuto ketang jananam kusalatikanam tamariya samgam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan
penglihatan tentang pembebasan dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa macan tanama saneyam nama samano ratana tayam yam punya besandam wipulam alatam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, tiga permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat siang, Sukihotu, salam metta, namo buddhaya. Ya, yang saya muliakan, yang mulia Sangga, yang terhormat Bapak Sekjen Departemen Agama, dan juga yang terhormat para pengurus yayasan, ya para pengurus komunitas, juga ada Siale di sini, dan umat yang berbahagia di kesempatan hari ini, di hari yang berbahagia, di peringatan hari Waisak tanggal 31 Mei hari Minggu tahun 2026 bertempat di BWE Mujia PST. Ya, Bante mendapatkan kesempatan ya untuk memberikan ceramah dhamma sehubungan dengan hari Waisak, dan tema yang kita angkat di hari Waisak ini adalah Unity in Harmony for Buddha Sasana. Jadi keharmonisan, persatuan dalam keharmonisan untuk Buddha Sasana, untuk ajaran Buddha. Ya. Di sini dikatakan bahwa momen Waisak itu adalah kita mengenang 3 peristiwa agung yang dilalui oleh manusia agung yang berkualitas di dalam sejarah kehidupan manusia. Ajarannya sangat berpengaruh dan menginspirasi banyak umat manusia dan dewa. Hingga sekarang banyak yang bertekad untuk menjaga dan melestarikan ajarannya hingga hari ini. Ya, termasuk kita semua di sini. Ya kan? Makanya ada istilah Buddha Sasanang Cirang Titatu. Ya, semoga ajaran Buddha bisa bertahan lama. Nah, Waisak sebenarnya bukan hanya sebuah perayaan keagamaan. Ya, Waisak itu adalah panggilan batin untuk kembali menyalakan cahaya Dhamma di dalam kehidupan manusia. Ya, di tengah dunia yang semakin sibuk, penuh perpecahan, kegelisahan, dan pencarian tanpa akhir, Waisak mengingatkan kita ya pada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah ajaran Buddha hanya kita hormati atau sungguh-sungguh kita jalani sebagai umat Buddha? Kembali ke kita. Ya, kembali ke laptop istilahnya. Ya,
kita hanya sekedar hormat saja terhadap Dhamma itu, atau kita sebagai umat Buddha ya sungguh-sungguh kita jalani Dhammanya ini. Nah, Waisak juga bukan sekedar seremoni peringatan dari kelahiran dan juga pencerahan dan parinibbananya Buddha Gautama itu sendiri. Bukan cuma seremoni saja sebenarnya. Waisak adalah momentum bagi kita untuk bertanya ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita telah benar-benar hidup sesuai dengan Dhamma yang diajarkan oleh Buddha? Ya, buat perenungan ke dalam. Nah, menghormati Buddha bukan hanya melalui puja, ya, dengan lilin, bunga, atau prosesi yang megah, tetapi melalui praktek kehidupan yang selaras dengan Dhamma. Itulah cara kita menghormati Buddha, bukan cuma sekedar puja saja. Ya, makanya jangan terjebak dengan seremonial, ritual, atau rutinitas. Sebenarnya seperti itu. Penghormatan dengan Buddha, dupa dan cahaya lilin, pembacaan parita dan prosesi yang hikmat, itu adalah bentuk penghormatan yang indah dan bernilai. Namun, Sang Buddha sendiri menunjukkan bahwa penghormatan tertinggi kepada beliau bukanlah sekedar ritual lahiriah saja, melainkan praktek kehidupan yang sesuai dengan Dhamma. Itu maunya Buddha, sesungguhnya. Ya. Nah, sebelum parinibbana, Sang Buddha berkata kepada Bante Ananda, Yo wo Ananda, maya dhammo ca winayo ca desito panyato sowo mamacayena satta. Yang artinya adalah Dhamma dan Winaya yang telah aku ajarkan dan tetapkan bagi kalian, itulah yang akan menjadi guru kalian setelah aku tiada. Kita di masa tidak bertemu Buddha langsung, ya, tapi kita bertemu dengan Dhamma dan Winaya, yang mana Buddha sudah memesankan itu bahwa itu adalah menjadi penggantinya Buddha, Dhamma dan Winaya. Jadi sebenarnya nggak perlu kehilangan arah juga, ya, karena Buddha nggak perlu takut juga kehilangan petunjuk, karena Dhamma dan Winaya masih ada. Kira-kira seperti nah, Dhamma Winaya inilah yang menjadi gurunya kita setelah Buddha tidak ada. Pada kesempatan lain pun kepada Bante Wakali, Buddha juga berpesan, Yo ko wakali damang pasati so mang pasati, yo mang pasati so damang pasata. Wakali, siapa yang melihat Dhamma, ia melihat aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dhamma. Daman hi wakali pasanto mang pasati, mang pasanto damang pasati. Yang artinya, sebab dengan melihat Dhamma, seseorang melihat aku, dan dengan melihat aku, seseorang melihat Dhamma. Ya, pesan ini sangat mendalam. Ya, Buddha
tidak ingin para muridnya hanya melekat pada pribadinya secara emosional. Saya muridnya Buddha, saya yakin sama Buddha, tapi praktek Dhamma gak mau disuruh meditasi, gak mau disuruh jaga sila, gak mau, sibuk lah, gak sempet lah, kira-kira seperti itu. Katanya murid Buddha. Nah, di sini sekali lagi, Buddha tidak ingin para muridnya hanya melekat pada pribadinya secara emosional, tetapi memahami dan menjalankan kebenaran Dhamma yang beliau temukan. Itu cara menghormati Buddha. Buddha tidak ingin dihormati sebagai sosok agung di masa lalu. Ya, kita puja kepada pribadinya Buddha. Ya, Buddha mau sebagai kebenaran yang hidup dalam perilaku, ucapan dan batin para pengikutnya. Jadi maunya Buddha itu ajarannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pesannya beliau. Makanya siapa yang melihat Dhamma maka melihat Buddha. Siapa yang melihat Buddha ya dia melihat Dhamma. Dengan kata lain, Buddha hidup melalui Dhamma yang dipraktekkan. Ketika Anda praktek Dhamma, berarti ada Buddha hidup di dalam diri Anda. Prinsipnya itu. Dan Andalah yang menghidupkan Buddha itu sendiri dalam batin Anda. Ketika seseorang hidup dengan kebajikan, ya, pengendalian diri, welas asih, penuh perhatian dan kebijaksanaan, maka pada saat itu Anda sedang menghadirkan Buddha dalam kehidupan Anda. Buddha selalu ada di dalam hati, dalam pikiran Anda. Karena itu, penghormatan tertinggi kepada Buddha adalah Dhammacariya. Ya, hidup sesuai dengan Dhamma. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Dhammacariya bukan sekedar mengetahui ajaran. Ya, banyak orang mampu menghafal sutta, tahu teori, memahami teori, ya, atau berbicara tentang Dhamma itu sendiri. Tetapi Dhammacariya menuntut sesuatu yang lebih dalam, menjadikan Dhamma sebagai cara hidup. Ya, Dhammacariya berarti menjalankan kehidupan dengan kebajikan, kejujuran, welas asih, pengendalian diri, penuh perhatian, kesabaran, dan juga kebijaksanaan. Itulah makna dari Dhammacariya. Dhamma tidak hanya berada di altar wihara saja nih, ya, tetapi hadir dalam cara seseorang berbicara kepada keluarganya, ya, bekerja, cara dia bekerja, lalu bagaimana Anda memperlakukan orang lain, bagaimana Anda menghadapi konflik, bagaimana Anda menggunakan media sosial, ya, bahkan dalam cara Anda berpikir dan merespon kehidupan. Ada Dhamma di sana yang Anda bisa terapkan. Jadi bukan cuma di wihara saja ya, bukan cuma di altar saja habis puja
selesai. Gitu. Contohnya, menahan diri untuk tidak menyakiti, berbicara dengan lembut dan benar, bekerja dengan jujur, berusaha menjaga kemurnian batin, dan lain sebagainya. Dhamma bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dihidupi. Kita tahu teori Kanti Paramang Tapotitika. Kesabaran adalah bentuk ketetapan tertinggi, tapi kupingnya tipis. Dengar sedikit, kesenggol, dibacok istilahnya gitu. Ya kan? Dengar begini, panas kupingnya, marah, tersinggung. Nah, gimana coba? Nah, kira-kira ya. Nah, itu yang harus kita juga pahami ya. Seseorang yang menjalankan Dhammacarya akan berusaha menjaga silanya bukan karena takut dihukum, tetapi memahami bahwa batin yang bersih itu membawa kedamaian. Ia berbicara dengan benar bukan karena pencitraan, tetapi menyadari bahwa ucapan dapat menjadi sumber penderitaan atau sumber kesejukan. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu. Buddha juga mengatakan bahwa ada kapak di lidah kita. Ya, masalah ucapan. Karena begitu sekali ucapan terucap itu nggak bisa ditarik lagi. Makanya perlu hati-hati di sini. Sekali ngomong sudah, nggak mungkin kata-katanya ditarik kan. Di rewind sih bisa kalau direkam. Ini kan nggak ada rewindnya, nggak ada diputar ulang kan. Nah itu. Nah, ia belajar melepas kemarahan karena mengerti bahwa kebencian hanya akan membakar dirinya terlebih dahulu. Makanya merusak diri kita sendiri itu kebencian. Kita benci sama orang, kita ingat badan kita panas. Pikiran kita mumet ya. Gak taunya yang kita pikirin orang itu lagi enak-enak. Lagi enak tidur, enak makan, kita di rumah mikirin dia. Dia mah gak mikirin kita. Ya enggak. Makanya dibilang kebencian itu membakar dirinya terlebih dahulu. Ya. Kita harus mengerti ya. Dan ia yang berlatih memberi karena memahami bahwa kebahagiaan tidak lahir dari menggenggam, tetapi dari melepaskan. Banyak orang yang punya pemikiran, oh saya bahagia kalau begini, saya bahagia kalau begitu. Saya kalau bahagia kalau saya dapat ini. Saya bahagia misalnya. Bisa aja. Saya bahagia kalau berbuat baik. Jadi di situ contoh yang halus bahwa kebahagiaan kita itu, kebahagiaan Anda itu bersyarat. Anda bahagia kalau ada sesuatunya. Bukan kebahagiaan itu bentuk dari kemurnian pikiran Anda. Ya, saya bahagia kalau lihat biku banyak misalnya. Syaratnya itu, kalau bikunya dikit saya nggak bahagia deh. Dibalikin. Ya enggak. Tapi balik lagi itu adalah proses ya. Proses dari kebijaksanaan spiritual seseorang. Ya, makanya Buddha katakan Nibbana Paramang Sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi yang tanpa syarat, tanpa kondisi. Ya. Kita menuju ke sana. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk ke sana. Kalau tidak, ya kebahagiaan kita akan terus ada syaratnya. Dan kebahagiaan kita itu akan bergantung dengan kondisi-kondisi tertentu yang seharusnya
kita bisa memunculkan kebahagiaan itu sendiri tanpa syarat. Ya kan? Saya bahagia kalau anak saya lulus ujian misalnya. Saya bahagia kalau usaha saya lancar. Saya bahagia kalau saya sehat. Emang kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bahagia gitu. Kebahagiaannya hilang. Ya kan? Nah, di sini yang kita harus lihat. Inilah makna Dhamma Carya. Hidup sesuai dengan Dhamma. Di sini Waisak menjadi sangat relevan bagi kehidupan modern. Saat ini kemajuan teknologi yang luar biasa. Ya, Anda tahu semua perkembangan peradaban berubah hari ini sampai dengan saat ini. Tetapi banyak manusia kehilangan kedamaian batinnya. Teknologi maju, tapi kebahagiaan batinnya hilang. Dengan handphonenya aja dia sibuk sendiri. Komen sana, komen sini gitu kan. Padahal sendirian sama handphone. Tahu-tahu pusing aja kepalanya gitu kan. Tahu-tahu jempolnya sakit aja. Gak kerasa sejam, 2 jam sambil tiduran gitu kan. Tahu-tahu ya, susah tidur, kurang tidur, jadi pusing sendiri, padahal sendirian, gitu kan. Makanya banyak orang yang kehilangan kedamaian batinnya. Dan orang semakin mudah terhubung secara digital, tetapi semakin sulit hidup harmonis. Ya, di darat istilahnya, diam-diam aja. Tapi di dunia maya, wah itu perang itu. Perang komentar. Ya kan? Tapi hidupnya sulit jadinya. Jadi ya perang di dunia maya, banyak komentar negatif. Ya kan? Di sana. Jadi juga nih perbedaan pendapat berubah menjadi pertikaian. Perbedaan kelompok berubah menjadi jarak. Bahkan dalam komunitas keagamaan itu sendiri, ego, kesalahpahaman, dan kepentingan pribadi itu biasanya lebih dominan daripada semangat Dhamma itu sendiri. Ya, lupa dengan koridornya, yaitu Dhamma. Nah, Unity in Harmony for Buddha Sasana itu bukan hanya slogan pemersatu sesungguhnya, tetapi sebuah panggilan spiritual. Persatuan dalam Buddha Sasana tidak dibangun hanya karena memakai simbol yang sama atau berada dalam organisasi yang sama. Persatuan sejati lahir ketika umat Buddha memiliki semangat yang sama untuk hidup berdasarkan Dhamma, Dhamma Carya, untuk saling menghormati dan saling membantu, bersama menjaga kemurnian ajaran, ya, melalui perilaku yang benar. Nah, Unity in Harmony for Buddha Sasana itu menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar umat Buddha bukan terletak pada jumlah, melainkan pada persatuan yang harmonis. Di tengah perbedaan tradisi, latar belakang, dan pandangan, kita dipanggil ya untuk bersatu dalam semangat Dhamma. Harmoni muncul ya ketika ada kerendahan hati untuk saling mendengarkan. Harmoni muncul ketika ada kesediaan untuk mengalah demi kebaikan bersama. Harmoni muncul ketika setiap orang lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada menyalahkan orang lain.
Ya, itu harmoni akan muncul. Nah, Buddha Sasana tidak akan kokoh hanya karena banyak pengikut, tetapi karena adanya praktek yang sungguh-sungguh menjalankan Dhamma. Ya, bukan paling jago, bukan paling pintar, bukan paling tahu, bukan paling hebat. Sekali lagi, so tahu gitu. Belum apa-apa gitu kan. Saya nih sudah makan asam garam istilahnya. Ya kan, di sini ada kerendahan hati untuk saling mendengarkan. Di sana harmoni akan muncul. Ada kesedihan untuk mengalah demi kebaikan bersama. Di sana harmoni akan muncul. Setiap orang, ya, kita sibuk memperbaiki diri sendiri daripada menyalahkan orang lain. Di sana harmoni akan muncul. Setuju enggak? Setuju ya? Nah, itulah Dhamma. Itulah Dhammacariya. Sekali lagi. Jadi, persatuan bukan berarti harus sama. Tetapi mampu saling menghargai dan melengkapi. Itulah persatuan. Keharmonisan bukan berarti tanpa perbedaan. Tetapi mampu hidup berdampingan dengan penuh pengertian, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Unity in harmony for Buddha Sasana bukan hanya tentang bersatu secara lahiriah, tetapi menyatukan hati dalam kebajikan. Ya, seperti kita semua berkumpul di sini, para biku, syale, para umat, bersatu dalam kebajikan. Yaitu apa? Respek kepada Buddha. Karena perayaan Waisak ini. Di situ. Semua berkumpul satu kata. Karena respek kita kepada Buddha di momen Waisak ini. Sekali lagi. Makanya di sini ada harmoni. Kita dari latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain, ya, tingkat pendidikan berbeda, ya, keluarga yang berbeda, kehidupan yang berbeda, tapi satu dalam satu ruangan ini, dalam satu momen ini, Waisak, berbuat baik, ya, bersatu, menyatukan hati dalam kebajikan. Buddha Sasana akan tetap bercahaya bukan karena bangunan yang megah atau acara yang meriah, tetapi karena masih ada manusia-manusia yang hidup dengan cinta kasih, kebijaksanaan, dan ketulusan. Ya, pesan ini sangat penting buat kita sebagai umat Buddha. Ya. Namun, menjalankan Dhamma bukanlah sesuatu yang mudah. Benar enggak? Enggak gampang ya. Nah, batin manusia ini memiliki kecenderungan untuk malas, marah, iri hati, sombong, melekat. Suruh meditasi, males lah Bante, belum waktunya, nanti aja gitu kan. Disuruh ini enggak lah Bante, biarin aja orang lain, saya mah support aja lah Bante, saya mah dana aja lah. Yang mau latihan saya support, nggak mau latihan berapa lama juga oke gitu. Nah, nggak sanggup, kakinya sakit gitu kan. Nah itu. Jadi kecenderungannya malas, padahal ada kesempatannya, ada kondisinya. Ya, karena itu Sang Buddha mengajarkan samawayama, usaha benar. Ya. Samawayama inilah adalah energi spiritual untuk terus bergerak menuju kebajikan dan juga keberanian untuk melawan kebiasaan buruk di dalam diri sendiri. Kita punya penyemangatnya sebenarnya. Buddha kasih pelurunya banyak gitu. Tapi sayang umat Buddhanya jarang pakai. Mungkin juga nggak tahu kali ya.
umat Buddha, labelnya doang Buddha, umat Buddha, Buddha KTP, nggak tahu pelurunya ada apa kagak gitu istilahnya. Nah, empat usaha benar ini ya sama Wayama ini mengajarkan kita untuk mencegah munculnya ketidakbajikan yang belum muncul, meninggalkan kejahatan yang telah muncul, menumbuhkan kebajikan yang belum muncul, dan mempertahankan kebajikan yang telah berkembang. Nah, ini pesan mendasar bagi kita sebagai muridnya Buddha. Di sini jelas pesannya bahwa Buddha menginginkan muridnya itu menjadi lebih baik dalam berbagai hal, dalam berbagai profesi, dalam berbagai aktivitas apapun, dalam berbagai sisi kehidupan menjadi lebih baik. Ya kan, jadi lebih kaya, lebih jago, lebih mahir, lebih profesional di sana. Ya. Lebih baik dari sisi pemikiran, lebih baik dari sisi ucapan, lebih baik dari tindakan jasmani. Ini pesannya. Ya, Anda yang kaya jadi lebih kaya, boleh. Jangan takut serakah gitu ya. Ini orang yang sudah belajar Dhamma, takut kaya, takut dibilang serakah. Ya enggak? Boleh kok. Ketika kekayaan Anda bertambah, Anda support sasana. Ya kan? Anda dukung sasana sampai maksimal. Nah, pesannya seperti itu. Menjadi lebih baik dengan semangat sama Wayama ini. Artinya, menjadi pribadi yang lebih baik tidak terjadi secara kebetulan. Tiba-tiba simsalabim gitu, nggak mungkin. Perlu proses. Nah, menjadi umat Buddha itu juga bukan hanya tentang percaya, tetapi tentang berlatih. Jadi orang baik itu nggak ujuk-ujuk. Anda harus coba. Anda harus mulai berlatih jadi orang baik. Ya, makanya latihan Buddha itu bertahap. Yang Buddha ajarkan, berdana dulu, jaga sila, praktek meditasi, dan yang lain-lain. Itu maksudnya berlatih, bukan cuma sekedar percaya, saya yakin sama Buddha, sekali lagi. Ya kan, cuma yakin saja, sebatas ucapan saja, nggak ada actionnya. No action, talk only, istilahnya gitu. Ya enggak. Tidak ada transformasi tanpa usaha. Ya. Dan juga kedamaian tidak lahir hanya dari harapan. Tidak ada kedamaian tanpa latihan. Anda berharap semoga semuanya baik-baik saja, harapannya doang, Anda nggak kondisiin gitu. Gimana bisa? Tetap nggak cuekin misalnya pasangan Anda, marah sama orang tua Anda, gimana bisa damai? Ya kan? Gimana misalnya Anda memperlakukan pekerja Anda dengan tidak sewajarnya, gimana ada kedamaian? Anda tidak mengkondisikan itu sendiri. Makanya kedamaian tidak lahir hanya dari harapan. Tidak ada kedamaian tanpa latihan. Ya, keharmonisan tidak muncul hanya dari slogan. Tidak ada keharmonisan tanpa pengendalian diri. Ya, makanya Anda harus mulai dari sekarang. Daripada terlambat. Sekali lagi. Nah, ketika seseorang berusaha menjaga ucapan tidak menyakiti, itulah sama Wayama. Ketika seseorang menahan diri untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, itulah sama Wayama. Ketika seseorang tetap berbuat baik walaupun tidak dipuji, itulah sama Wayama. Ketika seseorang bangkit kembali
setelah gagal dalam latihan, itulah samawayama. Usaha benar inilah yang membuat seseorang perlahan berubah dari mudah marah menjadi lebih sabar, dari egois menjadi lebih peduli, dari acuh menjadi penuh perhatian, dari sekedar umat biasa ya menjadi pelaku dhamma sejati. Nah, sekarang Anda nih umat Buddha atau penggemarnya Buddha nih? Nggak ada yang jawab. Buddha KTP semua kali ini. Hah? Ya kan? Bagaimana dengan label di KTP Anda Buddhis, Anda sebagai pelaku dhamma sejati. Anda harus mulai dari sekarang. Anda pegang dhamma. Banyak kata dhamma. Buddha katakan bilang, lebih baik ya tahu satu kata dhamma, tapi Anda jalankan, daripada tahu 1000 kata dhamma tapi tidak dijalankan. Anda baca parita udah berapa kali? Coba. Nggak terhingga udah ya. Itu kan kata-kata dhamma semua itu. Ribuan itu. Ada yang dijalanin nggak? Nah, pegang aja satu. Misalnya, kanti. Sabar. Cuma satu Anda pegang, sabar. Bisa nggak? Diomelin orang sabar, dimaki-maki orang sabar, bisa nggak? Satu aja. Ya kan, dijelek-jelekin orang sabar, satu aja. Satu gitu. Nggak banyak kok, satu aja. Benar nggak? Nah, makanya di sini kita harus melakukan. Kalau tidak, kita akan bermasalah. Jadi pelaku dhamma sejati. Itu paling penting. Ya enggak? Jadi hari Waisak, sekali lagi, bukan hanya untuk mengenang perjuangan Sang Buddha, tetapi menghidupkan perjuangan itu di dalam diri kita. Sang Buddha mencapai pencerahan bukan melalui mukjizat, tetapi melalui usaha yang luar biasa, ketekunan, pantang menyerah, dan keberanian menghadapi kegelapan batin. Semangat inilah yang perlu diwarisi oleh umat Buddha saat ini. Buddha kasih contoh sebenarnya. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan mengusahakannya berikutnya. Ya, jadi dia nggak berpangku tangan saja. Saya mau jadi seperti Buddha di Pangkara. Habis itu dia leha-leha. Habis itu dia nggak ngumpulin parami. Nggak gitu. Dia tahu setelah dia bertekad ya menjadi seperti Buddha di Pangkara, dia tahu konsekuensinya, dia tahu resikonya. Dia harus memenuhi parami. Sehingga niatnya itu sejalan dengan usaha yang dia lakukan, sehingga keinginannya terpenuhi. Ada actionnya. Dari keinginan dia, ada actionnya berikutnya, diterjemahkan dengan action. Nah, itu cara Buddha sebenarnya. Konsistensi dari Buddha. Jadi nggak cuma sekedar ngomong doang maksud Bante gitu. Buddha mengajarkan itu. Sekarang Bante balikin deh. Anda sudah berapa sering bilang idame punya nibbana sapacayo hotu. Udah sering kali ya. Dengan kebajikan yang saya lakukan ini semoga mengkondisikan pencapaian nibbana. Sudah belum Anda pengkondisian ke sana? Anda ngerti nggak? Gimana kebajikan yang bagaimana yang mengarahkan nibbana kira-kira? Nah,
Ini yang harus kita selaraskan tingkat kebajikan kita dengan arah tujuan dari kita itu sendiri. Ya, di sini yang harus kita pelajari ya. Buddha memberikan contoh betapa konsistensi, betapa disiplin Buddha dengan tujuannya sekali lagi. Ketika dia bertekad menjadi seorang Sammasam Buddha, dia harus konsisten memenuhi paraminya selama 4 asengkya kapa 100.000 kapa tanpa mengeluh, ya kan, pantang mundur, terus maju. Ya, apapun hambatan dia kerjakan, tidak peduli. Nah, semangat ini yang perlu diwarisi oleh umat Buddha saat ini. Ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha itu adalah 3 pelindungan yang tidak terpisahkan. Ketika seorang mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, ia bukan hanya mendekat kepada Buddha, tapi juga memperkuat Buddha Sasana itu sendiri. Buddha Sasana tidak bertahan sekali lagi karena bangunan wihara yang megah, tetapi bertahan karena masih ada orang-orang yang hidup berdasarkan Dhamma. Jika umat Buddha ingin Buddha Sasana tetap bercahaya, maka setiap umat perlu menjadi pelita Dhamma. Bukan hanya pandai berbicara tentang ajaran, tetapi menjadi contoh kehidupan yang damai, jujur, sederhana, penuh cinta kasih dan bijaksana. Bukan ini sebaliknya, udah praktek Dhamma, marah mah tetap marah, iri hati mah tetap iri hati, ya kan? Misalnya julid mah julid tetap istilahnya. Ya kan, melekat mah melekat, bisa lah gitu ya. Jadi kan di sini nggak jadi contoh. Nanti kan ya ini udah udah umum. Tuh dia ke wihara, begitu kelakuannya. Nah, buat apa ke wihara? Itu udah sering sekali di masyarakat ya terdengar informasi ini. Ini akan jadi penghambat, penghalang sesungguhnya. Nah, makanya menjadi contoh kehidupan, bukannya sekedar bicara tentang ajaran. Bayangkan misalnya apabila setiap umat benar-benar menjalankan Dhammacariya, keluarga akan menjadi lebih harmonis, komunitas akan dipenuhi saling hormat, perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, dan Buddha Sasana akan memancarkan keindahan melalui perilaku para pengikutnya. Ya, karena sesungguhnya dunia tidak hanya membutuhkan lebih banyak orang yang memahami Dhamma, tetapi lebih banyak orang yang hidup dalam Dhamma. Ya, dunia perlu itu sekarang. Orang hidup dalam Dhamma, lebih banyak orang yang hidup dalam Dhamma. Ya, sekali lagi, pada akhirnya penghormatan terbesar kepada Buddha bukanlah seberapa sering kita memujinya, tetapi seberapa jauh kita menapaki jalan yang beliau tunjukkan. Ketika Dhamma menjadi pedoman hidup, ketika usaha benar terus dikembangkan, dan ketika keharmonisan dijaga demi Buddha Sasana, maka Waisak tidak lagi berhenti sebagai perayaan tahunan, melainkan menjadi transformasi batin yang nyata. Nah, berarti Waisak tahun depan Anda perlu target, saya perlu berubah nih, apa yang saya harus rubah nih? Ya, catat ya, masih marah-marah enggak nih ya, tahun depan gitu ya, masih pelit enggak nih, masih udah rajin atasila enggak nih ya, catat ya. Jadi transformasi batin yang nyata. Oh, tahun Waisak yang lalu saya malas atasila, oh Waisak tahun depan, oh saya udah tiap minggu atasila. Wah, kan keren ya. Jadi transformasi yang nyata gitu.
Nah, di Waisak ini sekali lagi jangan berhenti hanya pada seremonial, tapi menjadikan titik kebangkitan batin. Tidak hanya membawa pelita di tangan, tetapi pelita kebijaksanaan di dalam hati. Jadikan hidup ini lebih lembut, ya, lebih jujur, lebih penuh welas asih, lebih sadar. Ya, jadi mari kita berikan persembahkan, kita jadikan hidup ini sebagai persembahan terbaik kepada Buddha melalui Dhammacarya, hidup sesuai Dhamma, dan dengan semangat Waksama Wayama, kita terus bertumbuh menjadi manusia yang damai, lebih bijaksana, dan lebih bermanfaat bagi dunia. Nah, melalui perayaan Waisak ini, ya, kita perlu untuk memperkuat kebersamaan dalam komunitas, ya, menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk, menjaga ajaran Buddha melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Dhamma benar-benar hidup dalam diri kita, di sanalah Buddha hadir. Sekali lagi, di sanalah Buddha Sasana hidup dan bercahaya bagi dunia. Anda siap enggak menjadi cahaya Dhamma? Anda siap? Siap. Nah, balik lagi, Buddha Sasana itu bergantung sama kita loh. Ya, Buddha Sasana itu bergantung dari, kalau mau bertahan lama harus ada yang mempraktekkan. Oke, yang terakhir, nanti akan membacakan perenungan di hari Waisak ini. Ya, semoga kita bisa mendapatkan inspirasi Anda semua di momen Waisak ini. Nanti akan membacakan perenungan. Pada hari Waisak, ribuan pelita dinyalakan. Cahaya memenuhi altar, wihara, dan jalan-jalan prosesi. Namun, di tengah terang itu ada satu pertanyaan yang patut direnungkan dengan jujur. Apakah batin kita sudah menyala oleh Dhamma? Seringkali kita begitu khusyuk menghormat Buddha, tetapi masih mudah marah. Kita rajin mengikuti puja bakti, tetapi masih sulit memaafkan. Kita senantiasa mendengarkan Dhamma, tetapi batin masih dipenuhi iri hati, kesombongan, dan kemelekatan. Kita ingin dunia berubah menjadi lebih damai, tetapi belum sungguh-sungguh berusaha mendamaikan diri sendiri. Waisak tidak hanya mengenang kelahiran, pencerahan, dan parinibbana Sang Buddha. Waisak adalah cermin untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Buddha telah menunjukkan jalan menuju akhir penderitaan. Beliau tidak meninggalkan kekayaan, kekuasaan, ataupun mukjizat untuk diwariskan kepada dunia. Buddha meninggalkan Dhamma, jalan latihan untuk membersihkan batin manusia. Namun pertanyaannya, apakah Dhamma itu hanya kita kagumi atau kita jalankan dengan sepenuh hati? Buddha pernah berkata, siapa yang melihat Dhamma, ia melihat aku. Artinya, penghormatan sejati kepada Buddha bukan sekadar bunga yang dipersembahkan di altar, tetapi batin yang berubah menjadi lebih baik. Bukan sekadar lilin yang menyala sesaat, tetapi kebijaksanaan yang terus hidup dalam tindakan sehari-hari. Ketika seseorang berhenti menyakiti, disitulah Buddha dihormati.
Ketika seseorang memilih berkata lembut daripada kasar, disitulah Buddha dihormati. Ketika seseorang tetap jujur walau sulit, tetap sabar walau disakiti, tetap berbuat baik walau tidak dipuji, disitulah Buddha benar-benar dihormati. Inilah makna hidup sesuai Dhamma. Hidup sesuai Dhamma memang bukan hal yang mudah. Melawan orang lain mungkin mudah, tetapi melawan keserakahan, kebencian, dan keegoisan di dalam diri sendiri adalah perjuangan yang jauh lebih berat. Karena itu, Buddha mengajarkan sekali lagi usaha benar. Sama wayama, usaha untuk terus memperbaiki diri, usaha untuk bangkit lagi setelah jatuh, usaha untuk tetap berbuat baik walau dunia tidak selalu baik kepada kita. Kadang kita merasa kita kecil dan tidak berarti. Menahan satu kemarahan terasa sepele, memaafkan satu orang terasa biasa saja, menjaga satu ucapan terasa ringan. Tetapi dari hal-hal kecil inilah batin perlahan dimurnikan. Seperti setetes demi setetes air memenuhi tempayan, demikian pula kebajikan kecil yang dilakukan terus-menerus akan mengubah kehidupan seseorang. Wesak juga mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak kekal. Tubuh akan menua, kesehatan dapat berubah, hubungan bisa berpisah, harta tidak dapat dibawa pergi, pujian dan nama besar pun akhirnya lenyap. Yang benar-benar mengikuti kita hanyalah karma. Perbuatan yang kita lakukan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Karena itu, di hari Waisak ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah hidupku membawa manfaat bagi orang lain? Sudahkah aku melatih cinta kasih? Sudahkah aku memaafkan? Sudahkah aku menggunakan hidup ini untuk bertumbuh dalam Dhamma? Jika hidupku berakhir hari ini, apakah batinku damai? Ya, ini sebagai bentuk perenungan kita. Dunia hari ini tidak kekurangan orang pintar. Dunia kekurangan manusia yang memiliki batin yang damai. Mungkin kita belum mampu menjadi manusia sempurna, tetapi setidaknya setelah Waisak ini, marilah kita pulang dengan satu tekad, menjadi sedikit lebih baik dari kita yang kemarin. Ya, ketika satu orang berubah menjadi lebih baik, satu keluarga bisa menjadi lebih damai. Ketika banyak orang hidup dalam Dhamma, masyarakat menjadi harmonis. Ketika Dhamma benar-benar hidup di hati manusia, Buddha Sasana akan terus bercahaya bagi dunia. Selamat Waisak 2570 Buddhist Era. Semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu.